Balik lagi di Perbincangan Podcast bareng gue Ubay, Bapak Fauzi, dan Ibu Ria. Oke, jadi saling support. Ya, punya ego itu wajar gitu ya Pak ya. Ya Bu ya. Jadi yang penting harus disadari bahwa ini bisnis bareng gitu kali ya. Nah, BTW kalau yang sering nggak sabar sama emosian siapa Pak, Bu? Berbagi dikit nih. pasti jawabannya Ibu ya. Nggak apa-apa Pak. Biasanya kalau pengen sesuatu itu saya itu harus. Biasanya itu laki-laki normal sih. Karena egonya laki-laki itu kan biasanya gede ya Pak. Kebanyakan saya harus ngambil ini, harus ini. Tapi kadang kalau dipikir-pikir lagi, oh iya benar istri saya. Itu balik lagi ke yang laki. Tapi itu pasti 1 tahun 2 tahun kalau masih ngelola bisnis bareng istri, itu pasti sama-sama pengen kuat nih, sama-sama pengen nunjukin nih. Setelah melewati fase itu biasanya dua-duanya bisa tahu nih mana, oh ya keputusan istri yang benar, itu nanti bisa kelihatan gitu Pak. Jadi langsung nggak bisa langsung klop kayak sekarang ini, nggak juga Pak. Itu jawab itu waktu. Oke. Jadi ini juga resep nih Pak. Kayaknya belum banyak yang tahu, termasuk saya, karena kan saya kan nggak berbisnis ya, jadi nggak tahu nih. Jadi ibaratnya emang kalau di rumah tangga beda sama berbisnis bareng gitu loh Pak. Saya baru tahu kalau butuh 1-2 tahun ya Pak ya, buat menyesuaikan sama-sama satu kata gitu lah bisa dibilang ya. Dalam bisnis ya, suami istri yang berbisnis gitu loh. Ini satu kasus yang sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, setelah sekarang berjalan dan sudah klop bisa dibilang ya. Apa sih yang bisa dikagumi dari pasangan masing-masing? Kalau ibu, apa yang dikagumi dari bapak? Kalau bapak, apa yang dikagumi dari ibu, Pak? Kagum ke beliau itu orangnya itu sabar. Nah, tipe saya kan orangnya itu disiplin, tegas, karena udah terbiasa. Kita kan kerja jadi karyawan itu pasti kan disiplin, harus on time, tepat waktu, ini gitu kan. Betul. Nah, kan suami itu kan emang dari awal lulus sekolah kan beliau itu nggak kerja tempat orang, tapi langsung usahaan kayak gitu. Jadi belakang antara saya sama suami kan kayak gitu kan. Nah, dari situ beliau itu bisa, kalau posisi saya lagi ninggi, beliau yang ngeredam, adem. Jadi bisa ngerti situasi saya itu kalau posisi lagi marah atau lagi jengkel. Jadi posisi dia itu biar nggak nambah panjang marahnya, jadi beliau itu bisa ngimbangin ya kayak gitu. Contohnya kayak gitu aja sih, lebih beliau bisa sama saya tuh bisa mengalahkan, biasanya kayak gitu. Oke, jadi meskipun egonya tinggi tapi sabar ya. Ada dua sisi gitu ya Bapak tuh ya. Tuh Pak, dipuji tuh Pak. Sudah ada ininya belum? Sudah besar belum kepalanya Pak? Sekarang giliran Bapak nih Pak. Kalau buat kamu dari Ibu gimana Pak? Lihat kelebihan dia ya itu bisa konsisten dengan kata-katanya. Misalnya A, dia ya A, B ya prinsipnya kuat. Oke, menarik sekali ya. Jadi Ibu dikagumi karena punya karakter, dan ini sangat valuable, sangat bernilai untuk menjalankan sebuah bisnis ya. Kalau nggak punya karakter, kalau nggak punya credibility, kayak konsisten dengan kata-katanya, itu agak sulit untuk dalam bisnis ya. Oke, setelah ngomongin soal romansa Bapak dan Ibu dalam berbisnis, kita balik lagi ngomongin ke operasional bisnis nih Pak. Nah, sebagai reseller pasti yang menjadi pertimbangan adalah milih supplier tuh Pak. Tips untuk cari supplier yang tepat tuh gimana tuh Pak? Bu? Yang pertama masalah stok, dia sanggup nggak kalau kita mainin. Kita dari awal harus ada deal-dealan sama si supplier Pak. Misalnya saya pengen mainin barang ini, sedangkan kita kan dituntut marketplace harus siap segera kirim cepat gitu kan. Nah kalau misalnya dia
nggak bisa memenuhi pesanan orderan kita. Ya menurut saya sih lihat 1 bulan 2 bulan, kalau memang performa si suppliernya buruk, kita nggak usah pakai lagi. Oke. Itu kayak gitu sih. Kalau dari istri mungkin beda lagi. Ada Bu? Beda? Sama, tapi Oh, sama ya? untuk awal kan kita kan pasti kan nggak langsung rame jualannya. Intinya tuh dari hati kita itu srek nggak sama barang itu, ya kan? Ya. Feelingnya Iya, kita itu, betul. keinginan kita apa? Kita menguasai barang ini enggak? Kalau emang pengen jualan ini kita harus menguasai. Contohnya kayak saya kan, kalau saya kan emang di basicnya emang dulu pernah kerja di bidang itu. Nah, kalau misalnya pakaian, sayanya nggak suka dengan fashion, tapi dia karena lihat untuk penjualan kayaknya untuk pakaian ini kayaknya bagus gitu kan, mungkin dilihat dari orang-orang suka beli belanja itu di online kan kayak gitu. Ya kemungkinan dia kalau pengen jualan fashion itu dia harus mempelajari untuk bahannya itu segala macam kan harus dipahamin. Intinya kalau menjual produk itu kita harus belajar terus memahami dulu produk yang kita jual, baru tuh nanti bisa keluar cuannya kan, bahasanya kayak gitu. Iya. Iya, menarik sekali ya. Jadi harus memahami produk, dan yang pasti untuk supplier harus dipastikan stoknya ya Pak ya. Nah, betul. Aman. Ibu juga sama ya Bu ya? Stok juga sangat penting ya. Penting banget. Nah, ngomong-ngomong lagi soal stok nih. Stok barang ini kan harus terkontrol tuh. Maksud dalam arti harus selalu ada di gudang atau di toko Bapak dan Ibu. Selain itu juga harus dijaga kualitasnya. Nah, ada tips-tipsnya nggak Pak? Ngejaga jumlah dan kualitas stok gitu loh. Jadi kalau saya seperti ini sih tipsnya, misalnya barang baru datang dari supplier, itu ada 1 orang atau 2 karyawan nanti yang ngecek quality control. Jadi kita misalkan jualan korek api misalkan nih, secara garis besarnya kita cek satu-satu, ini barangnya lecet nggak, apa barangnya ini nyala atau tidak. Terus misalnya kalau misalnya dia jualannya kayak lampu-lampu senter gitu ya, kita tes ini nyala apa enggak, apa baterainya yang mati, apa yang senternya yang bermasalah. Itu harus, jadi begitu kita kirim barang, posisi barang yang kita taruh di gudang itu udah harus kondisi bagus Pak, jadi siap jual lah. Jadi bukan kita cek setelah sebelum dikirim, jangan, malah kelamaan kalau kayak gitu. Jadi barang masuk ke gudang kita, 1 orang atau 2 orang harus kontrol, cek semuanya. Begitu barang yang nggak bagus, kita pisahin dulu, sisihin. Kalau memang masih bisa kita perbaikin sendiri, ya kita perbaikin. Tapi kalau memang nggak bisa, harus diretur ke supplier. Oke, jadi ngecek barang, quality control setelah barang datang dari supplier ya Pak? Bukan setelah saat barang itu dijual gitu ya? Ya, harus. Posisi barang yang udah masuk ke gudang kita itu harus benar-benar siap jual, siap kirim ke customer. Oke. Jadi barang yang tersedia, yang dihitung atau dicatat mungkin sudah siap jual. Bukan barang yang ada kemungkinan diretur gitu ya? Itu dipastikan pas baru datang gitu Pak ya, di awal gitu. Oke, itu pelajaran juga teman-teman, terutama yang bisnisnya terkait dengan barang-barang ini ya, barang-barang yang apa istilahnya, bisnis perdagangan lah, bukan barang yang teman-teman bikin sendiri gitu. Kalau barang-barang pulakan gitu kan harus dicek gitu ya, satu persatu Pak ya. Iya, 1 persatu. Iya, berarti harus ada. Kita juga sih Pak, kalau misalnya kita main stok udah banyak, udah varian produk mungkin ratusan hingga ribuan SKU, produk macam produk itu harus punya kartu stok. Jadi di situ kita lihat mana yang fast moving, mana yang ini, nanti ada 1 orang yang bisa laporin sama bagian gudang, ini barang ini fast moving, stoknya banyakin tuh, harus ada kartu stok gitu Pak. Oke, jadi dideteksi ya, dengan lihat stok barang tuh terdeteksi mana yang fast moving, mana yang tidak gitu ya.
Itu tips yang sangat menarik tentunya ya bagi teman-teman para pemula dalam berbisnis online atau yang akan merencanakan untuk mulai berbisnis gitu ya. Nah, sebagai info nih teman-teman, sobat modalku semua, ternyata Ibu Ria ini adalah salah satu borrower atau peminjam di modalku loh. Nah, kita harus tahu. Begitu dulu banyak, kita bingung tuh, wah cari modal di mana. Waktu itu modal sama di salah satu marketplace. Iya, emang kita waktu itu kan membutuhkan modal tambahan. Jadi saya sama suami kan, ini yang membutuhkan modal itu kan untuk di bidang suami kan. Jadi kami pengen lebih berkembang lagi. Nah akhirnya kan dilala ya penjualannya bagus, saya butuh modal lagi. Jadi coba kita cari di Lazada biasanya ada kan. Nah kita kan minjamnya di marketplace itu kan. Nah di mana masih modalku itu, kita coba lah di modalku. Nah alhamdulillah di approve. Terus alhamdulillah berkembang. Nah, kira-kira setelah meminjam Bapak dan Ibu atau menggunakan modal pinjaman dari modalku, apa kesan dan kesan tentang pelayanan saat mengambil pinjaman di modalku? Menurut saya yang salah satu kehebatannya pertama, kalau kita punya bisnis online nggak perlu sertifikat rumah, nggak perlu BPKB mobil atau motor. Itu kita cuma data-data valid perputaran bisnis kita aja sih yang dilihat 3 bulan terakhir. Cuman itu sih saya salutnya hebatnya di situ kalau modalku ya. Iya. Jadi memang itu salah satu keunggulan ya. Bisa cair. Betul. Ya. Jadi 7 hari Pak ya? Iya. Paling lama 7 hari. 7 hari bisa cair. Iya. Oke. Nah itu teman-teman. Memang itu salah satu keunggulan produk modalku ya. Memang dikhususkan untuk para pebisnis, Pak Bu. Terutama untuk yang kita omongin adalah produk untuk bisnis online ya. Jadi pertama tanpa agunan memang ya, karena kita tahu bahwa pebisnis itu banyak UMKM, jadi belum punya banyak aset, tapi bisnisnya jalan. Nah, ini cocok buat orang-orang seperti Bapak dan Ibu, pebisnis yang sedang berkembang, dan teman-teman juga yang punya bisnis, jangan ragu untuk meminjam. Pengalaman Bapak Fauzi dan Ibu Ria sudah membuktikan bahwa pinjaman di modalku sangat mudah, syaratnya ringan ya Pak, tanpa sertifikat rumah. Tanpa menggadaikan sertifikat rumah ya. Jadi kami senang juga bisa membantu Pak Fauzi dan para pebisnis online lainnya sehingga bisnisnya bisa makin berkembang ya Pak Bu. Iya. Kami juga terima kasih sama tim modalku yang cepat, responnya tuh cepat sih, kalau menurut saya tuh bagus banget. Ya mau di luar jam kerja aja kita chat aja masih di ini masih benar ya, itu. Siap melayani para peminjam karena kami tahu bahwa UMKM seperti Bapak dan Ibu ini bisnis online ini memang punya kontribusi terhadap ekonomi nasional. Nah, secara garis besarnya ya. Jadi dengan kami melayani Bapak dan Ibu, kami juga berkontribusi pada perekonomian nasional dan akan berbalik ke kita semua gitu. Oke, kita langsung aja nih Pak. Gak berasa, udah lebih dari setengah jam. Saya nanya-nanya nih, ngulik-ngulik bisnis Bapak dan Ibu dan kisah-kisahnya tentu saja. Oke, kita sampai di pertanyaan terakhir Pak Bu. Nah, kira-kira pesan untuk sobat modalku saat ini lagi berbisnis terutama ya. Apa aja tuh Pak? Biar mereka makin semangat tuh Pak. Apa aja kan kunci-kunci yang bisa dibagikan gitu? Kalau saya pribadi sih, yang pertama itu kita harus suka dulu sama barang yang kita mau jual. Itu harus. Jadi passion itu penting. Kalau misalnya suka nih jualan, ya ambil contoh lah punya istri, dia jualan haircut, dia seneng nih ngulik-ngulik barang itu fungsinya buat apa sih ini kalau dipadu warna ini hasilnya bakal keluar apa enggak. Yang pertama paling penting itu harus seneng dulu sama barang yang mau kita jual, yang kita bisnisin. Terus yang kedua, fokus itu wajib jadi tawar itu fokus. Terus pokoknya kalau misalnya punya pasangan, memang kalau ada salah satu pengen usaha,
misalnya si istrinya udah jualan duluan, terus suaminya pengen nyoba online juga, nggak apa-apa, didukung aja. Nanti kalau ilmu kan great, kita masih bisa belajar lagi. Yang penting kalau udah ada keinginan, salah satu ada yang positif nih buat menghasilkan uang, buat tambahan apa-apa. Awalnya saya juga sebenarnya kan coba-coba, malah jadi gede kayak gini saya nggak nyangka juga sih Pak. Pokoknya itu aja sih, 3 itu menurut saya. Iya, jadi tadi temukan passionmu dalam berbisnis. Yang kedua fokus, dan yang ketiga jangan takut mencoba Pak ya. Ya, jangan betul, Pak. Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara Pak. Ya. Terima kasih sekali loh udah untuk yang kita bagikan Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tentu saya senang sudah berbagi dan berbicara dengan berbincang-bincang dengan Bapak dan Ibu. Dan semoga teman-teman juga mendapat banyak inspirasi dan pelajaran tentang bisnis, tentang hidup juga Pak, tentang manajemen konflik dalam berbisnis bersama pasangan tentu saja. Terima kasih juga buat sobat-sobat Modalku yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga yang didapat dalam podcast ini bisa menginspirasi dan memberikan kemajuan untuk bisnis teman-teman sekalian atau bisnis yang teman-teman rencanakan gitu ya. Jangan lupa untuk share and like podcast episode 9 ini. Untuk melihat atau menantikan podcast selanjutnya, teman-teman pantengin terus saja Instagram Modalku atau subscribe YouTube Modalku yang satu ini. Jangan lupa nyalakan logo loncengnya agar teman-teman bisa dapat update terus tentang informasi podcast ini ataupun informasi penawaran di Modalku yang lainnya. Terkait informasi tentang produk Modalku, untuk teman-teman yang berbisnis tentunya, produk dan syarat pinjaman, cara pengajuan, teman-teman bisa simak di website www.modalku.co.id atau follow IG-nya di @modalku.id. Dan perlu diingat juga teman-teman, Modalku adalah fintech yang sudah berizin dan diawasi OJK Indonesia ya. Jadi jangan takut, Bapak Fauzi sudah membuktikan bahwa bisnisnya sudah berhasil berkembang bersama pendanaan atau pinjaman dari Modalku. Pantengin terus Instagram @modalku.id. Dan akhir kata, saya Ube. Sampai jumpa di perbincangan podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Fauzi, terima kasih Bu Ria, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih.